Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Amma ba'd. Saya akan teruskan siri tadabbur kita ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Ayat-ayat yang berisikan doa yang diajarkan oleh Allah untuk selalu kita panjatkan. Tetapi doa-doa ini bukan sembarang doa, tapi doa yang benar-benar menjadi bukti betapa luasnya kasih sayang dan rahmat Allah kepada hambanya. Ya, betapa tidak. Dua doa yang pertama telah kita pelajari. Agar Allah tidak menyiksa kita bila kita terlupa atau kita tersilap. Karena bayangkan jika kita tersilap atau terlupa melakukan kesalahan, kemudian Allah siksa kita sebagaimana yang pernah Allah lakukan kepada Adam. Nampaknya setiap saat ini kena siksa kita. Adam alaihissalam melanggar larangan Allah di surga. Itu Allah sendiri kata panasya, Adam lupa. Tetapi walam najid lahu asman, dan Allah kata kami tak temukan, kami tak dapati kesengajaan. Sungguh begitu Adam dihukum. Coba kalau kita terlupa macam Adam terlupa, lalu dikenakan hukuman. Nampaknya tak ada yang orang minta panjang umur. Daripada minta panjang umur nasi kena ketuk. Tapi tolong difahami benar apa mana nasina, kami lupa, dan akhtana. Nasina, nisyan. Telah kita pelajari, dan juga al-khata. Pada si lepas juga kita telah pelajari sama. Salah maknanya apa? Sama ada bermakna kita menghendaki sesuatu yang tak sepatutnya kita buat, lalu kita buat. Itu memang kesalahan sengaja lah. Pasalnya dipanggil khata. Orang yang menghendaki sesuatu perbuatan yang tak patut dibuat, karena larangan lah. Orang yang hendak ada keinginan untuk melakukan larangan dan melakukannya, itu namanya khata, pasti disiksa. Yang kedua, orang yang menghendaki apa yang tak sepatutnya dilakukan, atau orang ingin melakukan kesalahan
Tetapi yang terjadi sebaliknya. Niat nak buat jahat. Setelah dibuat pula, yang berlaku bukan keburukan, tetapi kebaikan. Niat nak tolong, nak jahanamkan orang, rupanya malah menyelamatkannya. Niat hendak menyusahkan orang, tapi malah menyangkannya. Ini dosa hukumnya. Dosa. Dan dia akan diberi balasan. Kenapa? Yakni apa namanya? Mukhti fil iradah wal musib fil fi'li. Salah dalam kehendak, salah dalam niat. Niatnya salah, niat sudah duskan, niat buat jahat, dan walaupun setelah dia lakukan ternyata bukan keburukan yang berlaku tapi kebaikan. Ini kira dosa. Adapun orang yang niat untuk buat baik, niatnya buat baik, tetapi yang berlaku sebaliknya. Gimana tuh? Niat buat baik, tapi yang berlaku sebaliknya. Dosa atau tak dosa? Niat buat baik. Yalah, niatnya memang nak buat baik, saya nak tolong dia, nak senang dia, nak apa. Tiba-tiba yang berlaku lah. Yang niat buat baik dapat dalam halus. Niat baik, orang salah faham dia juga baik. Bukan, tak perlu orang lain tahu. Kita ni yakin baik. Kita nak niat baik. Itu tak sengaja, Ustaz. Yalah, niatnya baik. Niatnya apa? Niatnya nak tolong orang. Niatnya apa? Niatnya umpamanya nak apa? Ya, nak selamatkan budak itu tersepit pintu. Budak tersepit pintu, budak tertindih hafalan. Dan kita kan nak niatnya kan baik lah, nak tolong tu. Tak tahu macam mana kita lihat malah terputus tangan dia. Nah, itulah maksud saya, niat baik maknanya musibun fil iradah, betul dari segi kehendak, tapi mukhtiun fil fi'li, tetapi salah dalam perbuatannya. Ini kira dosa atau tak dosa? Inilah yang dimaksudkan ayat ini. In akhtona itu di sini inilah maksudnya. Macam begitulah. Jadi dari segi niat tidak. Contohnya tempoh hari saya katakan. Tapi contoh yang mudah, tempoh hari ada orang berburu, kan? Nampak macam ada gerakan-gerakan di bawah pokok. Dia yakin itu binatang buruan, rusa ke apa. Kan niat berburu dan nak tembak rusa, itu baik, itu niat itu tak salah. Setelah lepaskan pula das tembakan, rupanya bukannya rusa, kawan dia. Nah, yang melakukan membunuh tu. Ini tidak dikira, inilah yang dimasukkan akhtona tu. Ya Allah, bila kami silap tu silap yang macam ini lah, yang tidak di. Silap. Tak sengaja mana lebih terlalu umum. Lebih tepatnya itulah, niat baik tapi yang berlaku tak baik. Sebab tak sengaja dan tersilap itu maknanya katalah orang yang tanpa niat. Contoh banyak orang tidur lalu melepuk kawan sebelah. Itu niat pun tak ada. Itu bukan apa, memang tak ada hukum sama sekali. Nah sekarang niat baik dan yang berlaku pun baik. Niatnya baik, setelah dilaksanakan, betul. Niat betul dan yang terjadi pun betul. Macam mana? Pahala ke tidak? Pahala. Niat betul, terjadi tak betul. Macam mana? Tadi niat betul telah dilakukan tak betul.
Pahala juga. Tak dosa. Kan tadi kan, Akhtarna tadi kan. Ini niat baik, kemudian yang telah dilakukan pula baik. Pahala. Ya mestilah. Kalau tak pahala, mana rugi. Tapi inilah yang sering ya. Mungkin orang kata kita baik. Orang menilai kita baik. Niat kita sebenarnya tidak baik pada orang itu. Saya nak jahanamkan dia. Nak sana rugikan dia. Setelah kita lakukan apa yang kita lakukan, yang berlaku sebaliknya pula. Yang sebaliknya pasti orang akan nilai kita, orang baik kita baik. Baik. Tapi Allah menilai kita, kamu jahat. Dosa inilah. Ya macam berbohong lah. Kalau saya kata saya nak membohongi orang itu, saya nak tipu orang itu. Jadi saya sudah berdosa. Kawan tu jumpa saya, Cik, saya nak tanyalah, jiran Cik ada rumah tak? Saya nak jumpa dia. Saya kata tak ada rumah. Saya kata tidak ada di rumah. Wah, saya tahu dia di rumah. Saya nak bohong ke tidak pasal? Bohong kan? Saya kira bohong. Kawan itu pun teruslah pergi rumah dia. Tiba-tiba memang tidak ada juga. Memang tidak ada kan. Cari-cari tidak ada, tak jumpa. Jumpa saya, oh terima kasih Cik. Iyalah, tak ada rumah. Hati kita masih baiklah. Aku tak benar. Orang itu yakin, saya yakin dia tak akan kata kita bohong. Kan? Jujurlah betul di masjid bagi tahu dia tak ada rumah. Tapi Allah dari keluarga kita, awak pembohong. Ya. Macam munafik saya. Ya. Macam munafik. Ya, nanti dulu lah. Belum kesimpulan dulu ke situ. Nah, sekarang saya balik. Orang itu apa namanya? Ada di rumah. Orang itu ada. Karena ya kita tahu tak gimana-mana. Masih kita keluar memanglah dia kat rumah. Itu kawan pun cari, Cik, sana jumpalah jiran Cik itu ada mana? Oh, ada kat rumah, ada rumah. Setelah saya keluar ada kat rumah. Tengah betulkan basikal. Kawan tu seronok lah. Pergi cepat dia. Tiba-tiba tidak ada orang tu. Tak ada kat rumah. Mungkin sudah keluar. Apa kata kawan tu kepada kita bila jumpa kita? Dia cakap kita bohong ke tidak? Bohong kan? Bohong awak ni. Orang tak ada rumah, dia kata kita bohong. Tapi Allah tak kata kita bohong. Macam mana tu? Yalah, ini bukan cerita dosa tak dosa. Kalau itu makna bohong tu apa tu? Bohong biasanya ditarifkan mengatakan sesuatu yang berlainan, berbeza dengan kenyataan kan? Kenyataan. Bila kita kata ada rumah tapi tak ada, bohong. Kan? Bila kita kata tak ada tapi ada, bohong. Itu kan? Tapi adakah begitu maksudnya? Kalau itu berarti saya kata ada rumah. So, ya kita tahu, kita keluar dari depan rumah. Cuman kita kata ada lah. Cari punya orang kawan itu datang, tak ada. Karena mungkin dia dah pergi ke mana. Dia tuduh kita bohong. Tapi Allah tak kata kita bohong. Sementara yang pertama tadi, ada orang nak cari jiran kita kata, dia tak ada rumah. Wah, kita tahu dia ada rumah. Kita tahu dia ada rumah. Kawan pun pergilah. Pergi ke rumahnya, tak ada pula. Karena mungkin dah keluar. Dia kata kita, betul kan? Oh, terima kasih, betul. Oh, tak ada. Tapi Allah kata, awak bohong. So, kalau itu, macam mana tu? Ya. Bohong itu apa maksudnya kalau bohong? Ya, dia tahu kenyataan, dia cakap sebaliknya. Maknanya bohong ialah Tahu kenyataan. menyampaikan sesuatu
Memberikan sesuatu berbeza dengan apa yang dia yakini. Itulah bohong. Bila kita menekan sesuatu yang berlainan dengan apa yang kita yakini, keyakinan kita, itu bohong. Itu bohong. Tapi kalau kita menyampaikan sesuatu sama dengan apa yang kita yakini, itu tidak bohong. Tidak bohong. So hati-hati. Tapi manusia orang biasanya lebih takut dikatakan bohong oleh orang daripada dikatakan bohong oleh Allah. Oleh Allah. Baik, orang munafik kira bohong atau tidak? Munafik. Bohong, betul ya? Tapi orang munafik jumpa Rasulullah SAW, aku bersaksi engkau utusan Allah. Dalam surah Al-Munafikun. Idza ja'akal munafikun, apabila orang munafik jumpa engkau yang Muhammad, qalu, dan mereka berkata, nashhadu annaka Rasulullah. Bahwasanya engkau adalah utusan Allah. Orang munafik kata, kami bersaksi engkau utusan Allah. Itu bohong atau tidak? Orang munafik. Betul ke salah ucapan itu? Betul kan? Dia kata, kami bersaksi engkau utusan Allah. Betul lah. Tapi kenapa Allah kata, orang munafik itu bohong? Itu saya katakan, bohong itu maknanya menyatakan sesuatu yang berlainan dengan keyakinan. Hatinya meyakini Nabi Muhammad itu bukan utusan Allah, tapi lidahnya kata Muhammad itu salah. Bohong dia. Jadi apa? Lah tak semestinya apa yang disampaikan kalau kita menyampaikan sesuatu. Baik, orang munafik kata kami bersaksi engkau utusan Allah. Ucapan betul atau salah? Betul ya? Rasulullah SAW itu kenyataannya, artinya utusan Allah itu bukan. Maknanya yang diucapkan orang munafik sama atau tidak dengan realiti yang diucapkan. Tapi kenapa Allah kata bohong? Nah, disitulah. Jadi bohong itu bukan mesti menyangka sesuatu yang berbeda dengan realiti, berlawanan dengan keyakinannya. Kita makan mangga ini, manis bukan main, manis. Ditanya kawan apa kawan mana? Manis. Kita baru merasa manis lah, karena kita kata manis. Kawan pun ingin makan juga, ambil rasa apa? Sepotong mangga, kemudian masam bukan main. Tak tahu sebab mangga itu ada manis ada. Dia cakap apa kepada kita? Bohong atau bohong kan? Saya kata ini manis, tapi dia makan. Dia kata kita bohong, tapi Allah kata awak tak bohong. Sebab saya kata apa yang saya yakini manis-manis lah. Atau katalah ini. Kita makan mangga, masam. Yang masam. Kawan tanya, "Macam mana makan?" "Oh, manis." Kan? Saya kata manis. Kawan itu pun ambil sepotong makan manis betul. Terima kasih ya, manis betul. Kita pun terkejut. Masih baik. Dia tak betul, kita bohong. Betul? Itu masih manis betul. Kita pun terkejut. Manis. Dia tak kata kita bohong, tapi Allah dah catat awak bohong. So, hati-hati. Di situ dari segi agama tuh gitu. Jadi pengertian berdusta, berbohong pun tidak sama dalam pengertian agama dan budaya. Demikian juga ini khata tadi. Niat tak baik. Niatnya memang nak menjahanamkan orang. Tapi yang berlaku, malah sebaliknya pula. Jadi mungkin dia senang, dia gembira, nasib baik orang tak tahu dan nasib baik. Wah, dalam hatinya menyesal. Itu ya khata. Baik, sekarang kita pelajari doa yang kedua. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Saja. Lihat dalam nota sudah ada. Rabb, saya bacakan notanya. Rabbana, wahai Tuhan kami,
wala tahmil, dan jangan engkau beri bebanan alaina, ke atas kami, isron, akan bebanan. Kama, sebagaimana, hamal tahu, engkau telah bebankan ianya, alal ladin, ke atas orang-orang yang, atau umat yang, min qablina, sebelum kami. Ini jenis doa kedua yang Allah ajarkan. Ya Allah, janganlah engkau beri bebanan ke atas kami, jangan kau buat ke atas kami bebanan sebagaimana engkau telah berikan bebanan tersebut ke atas orang-orang atau kaum sebelum kami. Baik, di situ Allah gunakan kalimat isrun. Isrun ini jamaah sekalian, soal mana asalnya ini at-tiqalu wasyiddah. Isrun itu maknanya at-tiqalu wasyiddah. Isrun itu maknanya, muradifnya, sinonimnya yakni tiqalun, wasyiddatun. Tiqal itu maknanya berat, sesuatu yang berat lah, memberatkan. Syiddah sesuatu yang yang menyusahkan lah, yang berat dan menyusahkan. Itu makna asal isrun. So itu janji yang Allah berikan kepada Bani Israel, itu namanya isrun. Karena janji Allah itu sangat berat. Sangat berat. Dalam ayat yang lain lah. Janji yang Allah berikan kepada para nabi, janji yang Allah berikan kepada Bani Israel, itu berat. Contohnya dalam surah Ali Imran ayat berapa tuh? Dalam nota itu berapa? 81. Ya. Ali Imran ayat 81, tengok. Tumma sumiyal ahdu isron, kemudian dinamakan al-ahdu, janji, sebagai isrun, li'annahu thaqilun. Karena janji itu adalah sesuatu yang berat sekali. Allah berfirman, wa id akhadallahu, dan ketika Allah mengambil mitsaqan nabiyyin, janji para nabi. Lama ataitukum min kitabin, sungguh apa yang kami berikan kepada kamu, kamu para nabi, yakni min kitabin wa hikmatin, tsumma ja'akum, kemudian datang kepada kamu rasulun, seorang rasul, musaddiqun, yang membenarkan, lima ma'akum, bagi apa yang ada bersama kamu, la tu'minun nabi, sungguh pasti kamu akan beriman dengannya. Ayat ini sebenarnya ayat Allah turunkan kepada Bani Israel, ya. Allah telah turunkan kepada Bani Israel melalui nabi-nabi mereka. Dan nabi-nabi mereka oleh Allah diberikan kitab dan hikmah. Salah satu daripada janji yang Allah berikan kepada Bani Israel melalui nabi mereka, yakni suatu hari nanti akan datang seorang rasul. Rasul itu mufrad. Di sini menunjuk pada Nabi Muhammad SAW. Datang kepada kamu, Rasul terakhir ini musaddiqul lima ma'akum, membenarkan apa yang ada bersama kamu. Maksudnya apa nih? Nabi Muhammad membenarkan isi kitab Injil, Taurat, gitu kan. Dan mereka berjanji. Kaum Nabi Musa berjanji, kaum Nabi Isa berjanji, la tu'minun nabi, sungguh pasti kamu akan beriman dengannya. Ya, ini Nabi Muhammad lah. Yang kedua, wala tansurannah, dan sungguh kamu akan menolongnya. Lalu Allah tanya, qala, berfirman Allah, aqrartum? Aqrartum? Ada kamu berikrar? Wa akhadtum ala dzalikum isri? Dan kamu
mengambil semua itu sebagai isri. Nah, isri maknanya janjiku yang berat. Isrun maknanya ahdun. Allah tanya, wahai Israel, adakah kamu nanti, bila Nabi yang terakhir aku maksudkan ini, yang aku janjikan ini datang pada kamu berjanji akan beriman dengannya. Kamu berjanji akan menolong dia. Lalu Allah tanya, adakah kamu berikrar, mengakui? Dan adakah kamu mengambil itu semua sebagai janjiku? Qalu, ahli kitab waktu menjawab, akrorna. Ya, kami mengaku, kami ikrar. Qala, firman Allah, fashhadu, saksikan oleh kamu. Wa ana ma'akum minasyahidin. Dan aku bersama kamu, seorang yang menyaksi. Baik, di situ isron ya. Isri di situ maknanya janji Allah. Kenapa janji Allah disebut isron? Karena janji Allah itu berat. Janji pada seseorang sama kita pun wajib ditunaikan, apalagi janji pada Allah. Baik, apa maksud ayat tadi, doa tadi? Rabbana wala tahmil alaina isron kama hamaltahu ala ladina qablina. Ini saya bacakan dulu apa yang dikatakan oleh ulama-ulama tafsir. Dzakara ahli tafsir menyebutkan. Sudah ada baris kan tuh? Sudah ada baris? Aduh, ada kan? Maknanya bunyilah. Ya bunyilah maknanya. Dzakara ahli tafsiri. Nah kan udah bunyi. La tushaddid alaina fit takalif. Ya Allah, janganlah engkau bersangatan ke atas kami, atau janganlah engkau memberatkan ke atas kami bit takalif dengan taklif. Apa taklif? Bebanan-bebanan, sama ada berupa perintah maupun larangan. Ya Allah, janganlah engkau memberikan bebanan yang berat ke atas kami, sama ada berupa perintah atau larangan. Kama syadatta ala man qablana minal yahud. Sebagaimana engkau telah memberatkan bebanan ke atas orang-orang sebelum kami daripada kalangan Yahudi. Itu maksudnya. Orang-orang Yahudi sebelum kita oleh Allah diberikan bebanan yang berat, sangat berat. Dari segi taklif maksudnya. Beban di sini ada beban perintah maupun larangan. Dan kita diajar oleh Allah agar Allah tidak memberikan kita taklif seberat apa yang Allah pernah berikan pada orang Yahudi dahulu. Contohnya apa? Qala mufassirun, berkatalah mufassir, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala faradha alaihim khamsina salatan. Apa itu? Sesungguhnya Allah telah memfardukan ke atas mereka khamsina salatan. 50 waktu. Salat 50 waktu. Berat tuh untuk Yahudi. Yahudi pernah disuruh Allah diwajibkan salat 50 waktu. 50 kali maknanya tak rehat gamanya. Sebab kalau satu hari 24 jam itu maknanya kalau 24 waktu itu pun masih jam. Ini mana 1 jam 2 kali. Oh, apa itu jadi? Wa amarahum bi adai rubai amwalihim fi zakat. Kedua. Dan Allah perintahkan mereka untuk membayar, menunaikan zakat sebanyak rub'ul amwalihim. 1/4 suku. Zakat suku. Jadi kalau ada 100 ringgit, 25 ringgit. 25% zakat yang Allah wajibkan pada Yahudi. Kepada orang Islam 2,5. Tengok bezanya tuh. Berat tuh. Sangat berat. Kemudian waman, ini lagi berat lagi.
Ini taklif namanya. Taklif itu bebanan yang sama ada berupa perintah maupun berupa larangan. Itu taklif. Kemudian waman asaba taubahu najasatun. Waman dan di depan kosong. Kosong. Waman dan siapa saja asaba telah menimpa saubahu pakaiannya. Sudah Haji. Allah Nusalat. Siapa saja yang telah menimpa akan pakaiannya najasatun, najis. Katakanlah ada orang pakai baju. Bajunya pula terkena najis. Ini taklif orang Yahudi. Bukan boleh dibasuh. Tak boleh. Umiro mereka diperintah bikot iha untuk memotong atau menggunting bagian yang kena najis itu. Nah, itu taklif untuk Yahudi. Yalah kalau baju itu udah buruk, kalau baju baru dan mahal, nah, yang terkena najis pula mungkin mana? Bagian mana banyak? Ya memang bagian itu buang deh dengan. Dan itu taklif. Itu perintah Allah. Wakanu, ini tengok nih. Wakanu dan adalah mereka orang-orang Yahudi dahulu idza nasu apabila mereka lupa syai'an akan sesuatu, katalah buat dia terlupa. Lupa itu buat ini. Ujilat lahumul uqubah. Ujilat disegerakan lahum bagi mereka al-uqubah siksaan di dunia di Allahu Akbar beratnya. Terlupa aja disiksa dan disegerakan. Kita umat Islam taklif untuk kita bila kita terlupa macam mana tadi? Bila kita terlupa. Diambil kira tidak oleh Allah. Tak. Allah kata la tu'akhina nisina. Bukan itu maknanya satu rahmat yang luar biasa. Ya. Nah ini dia. Wakanu dan adalah mereka Yahudi idza atau apabila mereka melakukan bi khotiatin kesalahan, bila mereka buat dosa kesalahan, hurrima alaihim, hurrima diharamkan, alaihim ke atas mereka minat ta'ami dalam makan makanan ba'du ma kana halalan lahum, sebagian apa yang adalah halal bagi mereka sebelumnya. Buat aja kesalahan, Allah haramkan makanan yang asalnya halal. Kan berat dong. Hari ini buat halal, kata hari ini buat haram, buat benda yang salah, Allah haramkan. Katalah untuk kita diperlakukan seperti itu. Nanya kita. Pasal kamu buat dosa, wahai umat Islam Malaysia, mulai besok aku haramkan nasi lemak. Dah hilang. Tak boleh lagi. Dosa, aku haramkan belacan. Susah. Aku haramkan, makan batu nampaknya. Ya, kalau jangan masukkan, bila yang Allah haramkan tu benda yang tak baik untuk kita, yang madarat untuk kita, itu namanya rahmat. Kan? Bila yang Allah haramkan tu benda yang tak baik, itu rahmat bagi kita. Allah haramkan arak, Allah haramkan bangkai, Allah haramkan apa namanya ni babi, itu rahmat. Tapi coba kalau Allah haramkan sate, sate kambing, sate ayam, Allah haramkan laksa, coba macam mana? Dan bila makan ya kan lepas diharamkan makan dosa lah. Berat ya masukan. Sebab itu Allah ajar kita doa, wahai Tuhan kami, janganlah Kau beri bebanan ke atas kami sebagaimana bebanan yang Kau berikan pada orang-orang sebelum kami. Nah ini ayatnya. Surah An-Nisa ayat 160. Allah berfirman, "Fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim." Apa dia itu?
Fa bi zulmin, maka bi zulmin, dengan sebab. Ba itu bak sababiyah ya. Fa bi zulmin, maka dengan sebab kezaliman, minal ladina, daripada orang-orang yang hadu, mereka Yahudi. Yahudi ini ada fiilnya ya Mas ya. Fiilnya hada. Hada mudhari'nya yahudu. Itu makanya Yahudi. Itu baca kan betul. Hada mudhari' yahudu. Kalau yang ini bacanya gimana? Ini. Ada. Mudhari' Ya. ya. Ini ha yang panjang, ini da yang panjang. Ada itu benar telah Yahudi. Telah menjadi Yahudi. Ada telah memberi petunjuk. Itu tajwid yang perlu dijaga tuh panjang pendek 1 dan 2 harokat dulu lah. Coba kalau baca silap baca 2 jadi 1, 1 harokat jadi 2, makna lari gitu. Faqad hada, sepatutnya begitu. Faqad hada, sungguh ia telah memberi petunjuk. Ini baca faqad hada, sungguh dia telah menjadi Yahudi. Ya, seperti qala, mana dia? Qala. Dia berkata, qala. Qala, dia berkata, qala wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, benci. Qala benci. Qala kata itu kena betul tu. Jangan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Bala yablu, bala yablu, bala menguji kan? Bala yablu, bala. La-nya panjang. Bala menguji. Kalau bala kencing. Bala yabulu kencing. Baulun. Bala yabulu baul. Jadi nama kue roti baulu. Tahu orang Melayu itu silap bagi nama. Nama tak menarik langsung. Itu orang Arab tak mau makan dong. Ini makanan haram. Bahulu. Maka dengan sebab kezaliman daripada orang-orang yang telah menjadi Yahudi, kami telah haramkan atas mereka. Tengok. Mereka buat zalim, mereka buat kesalahan. Apa balasan Allah? Hukuman Allah atas kesalahan mereka buat. Allah haramkan benda-benda yang asalnya halal. Berat sungguh dia sekali ya. Sangat-sangat berat sekali. Dan itu ada di dalam ayat yang lain ya. Ayat yang lain. Maksudnya begini ya sekalian ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita dalam ayat yang ke-160 An-Nisa ini bahwasanya dengan sebab kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi, oleh sebab yang mereka lakukan berupa dosa besar, Allah haramkan kata mereka benda-benda yang baik, yang halal. Bila Allah mengharamkan benda yang halal, asal halal jadi halal, itu azab. Jadi kalau Allah haramkan benda yang tak baik, itu rahmat. Itu rahmat. Allah haramkan bangkai, itu rahmat. Allah haramkan arak, itu rahmat. Tapi kalau Allah haramkan katakanlah daging ayam. Allah haramkan nasi takur. Ini. Atau Allah haramkan nasi hadas besar. Nasi hadas besar. Yang mandi rice. Nasi hadas besar. Kan jadi azab kan?
Oke, di akhirat nikmat surga ini halal ataupun haram? Nikmat surga halal atau haram bagi surga? Halal kan? Nikmat kan nikmat surga haram. Tapi nikmat surga Allah katakan di surah Allah haramkan bagi ahli neraka. Ya, ketika ahli neraka di surah Al-Araf panggil-panggil ahli surga, mungkin kawannya gak apa, tolonglah bagilah kami sedikitlah air ke, kalau nikmat surga air ke, makanan ke. Kata penghuni surga ini, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Sesungguhnya Allah haramkan kedua-dua apa yang kamu minta itu, sama ada makanan ataupun minuman, Allah haramkan atas orang kafir. Jadi orang kafir ini disiksa mereka di akhirat bukan hanya tersiksa tubuh badannya di neraka, diharamkannya nikmat-nikmat yang baik bagi mereka itu pun siksa sendiri. Jadi berganda-ganda lah. Lalu apa sebabnya? Kenapa orang kafir di akhirat? Kenapa Allah haramkan nikmat surga bagi orang kafir di akhirat? Bahkan nikmat surga itu halal. Kenapa Allah haramkan benda yang halal di akhirat bagi orang kafir? Jawabannya, itu balasan bagi dosa mereka di dunia. Karena di dunia dahulu mereka tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan. Orang yang tidak mengharamkan apa yang Allah haramkan, nanti di akhirat Allah akan haramkan apa yang Allah halalkan. Ya, itu sudah memang balasan begitu. Kalau di akhirat. Baik, itu maksudnya. Diharamkan kata mereka benda-benda yang halal misalnya. Wa tahrim qad yakunu qadariyan bana ya itu taklifnya. Ya, itu taklifnya. Dan ini telah dinyata contoh umpamanya ya, lihat ya Mas sekalian di dalam surah Ali Imran ayat 93. Mungkin tidak ada di situ ya. Kalau tidak ada lihat, mungkin dalam nota tidak ada. Ali Imran ayat 93, ini ceritanya. Bisa sampaikan cerita dia. Background ayat ini macam mana? Begini ceritanya. Ali Imran 93. Bahwasanya dalam ayat ini Allah menjelaskan, yakni Allah mengharamkan kata mereka di dalam Taurat ini, ya, macam-macam sesuatu yang asalnya benda-benda itu halal. Allah berfirman, kullut ta'ami. Ada ya dalam surah Ali Imran 93. Kullut ta'ami. Semua makanan. Tiap-tiap makanan. Itu semua lah. Masya Allah. Kullut ta'ami. Tiap-tiap makanan. Karena adalah hillan halal. Hillan halal. Li Bani Israel bagi Bani Israel. Illa kecuali ma harrama Israilu ala nafsihi. Kecuali apa yang harrama telah mengharamkan Israel ala nafsi atas dirinya. Semua makanan adalah halal bagi Bani Israel. Kecuali yang Israel haramkan atas dirinya. Pertanyaan pertama. Yang diharamkan dengan yang halal mana banyak? Bedakan ayat ini. Benda yang dihalalkan, yang diharamkan Allah bagi Israel mana banyak? Banyak yang dihalalkan atau banyak haramkan? Banyak yang dihalalkan kan? Soal kata semua halal. Kecuali, takkan kecuali itu banyak. Katakanlah umpamanya ada sekolah, murid satu kelas itu ada 40 orang. Lalu cikgu kata, hari ini semuanya datang. Murid hari ini semuanya datang. Semuanya datang. Hadir maknanya. Kecuali 38 yang tak datang.
Pelajar ada 40. Kemudian cikgu kata, alhamdulillah hari ini semua pelajar datang kelas kecuali 38 ya tak ada. Nah, itu kan cakap apa tuh? Betul ke tak betul cakap? Ayat itu salah. Ayat salah atau apa maksudnya? Salah. Kalau salah dari segi mana? Kecuali pun yang bukan. Maknanya yang dikecualikan sepertinya sedikit kan? Tapi itu kan betul kan ya kan? Dah kalau ikut kaidah buat ayat tarkib betul dah. Itu namanya jumlah istisna ada betul. Tapi kenapa yang dikecualikan ramai sangat? Tahun ini pengundi kawasan ini yakni ada 30 orang. Alhamdulillah kata SPA. Semua keluar mengundi. Ya, kecuali 25.000. Jadi bila Allah kata kecuali itu maknanya sikit lah. Itu satu. Jadi yang Allah haramkan sikit, yang sikit itu pun bukan Allah yang haramkan ya. Siapa yang haramkan? Yang sikit itu pun, yang haram itu, yang sikit itu pun bukan Allah yang haramkan, tapi ma harrama Israil nafsi. Kecuali Israel yang mengharamkan atas dirinya. Siapa maksudnya? Lalu siapa yang mengharamkan kalau itu? Yang segitu? Ya? Nah, di sini kena cermat umum ya. Ayat sebelumnya, semua makanan halal bagi Bani Israel. Di sini Bani. Kecuali makanan diharamkan oleh Israel. Israel dengan Bani Israel, orang yang berbeza. Baca ke suruh? Sama suruh. Bani Israel dengan Israel. Sama tuh. Bani Israel dengan Israel. Israel itu Nabi Yakub. Bani Israel itu anak-anak keturunan Nabi Yakub. Beza lah. Jadi kita bahkan kalau menyebut illa ma harrama Israel alaihi salam. Disuruh. Isa itu nama Nabi Yakub. Sunnah kita baca alaihi salam. Jadi semua boleh. Bani Israel anak cucu Nabi Yakub makan. Kecuali yang Yakub alaihissalam makanan yang Yakub haramkan atas diri sendiri. Itu pun min qabli an tunazzalat Taurat. Itu pun sebelum turunnya Taurat. Jadi kalau itu sebelum turunnya Taurat kepada Nabi Musa, makanan yang Allah haramkan kepada Bani Israel sedikit atau banyak? Sangat banyak. Sangat banyak. Semua boleh. Yang Allah halalkan sangat banyak. Semua boleh. Yang tak boleh itu yang haram itu pun hanya sedikit. Yang diharamkan sedikit. Itu pun yang mengharamkannya Nabi Yakub atas dirinya bukan atas umatnya. Jadi Nabi Yakub mengharamkan untuk dirinya sendiri makanan-makanan tertentu. Tapi untuk kaumnya boleh tak boleh? Boleh. Paham ya? Ini ayat ini maksudnya. Jadi semua, sebab itu Allah kata semua. Masya Allah. Jadi wahlah dahulu makanan. Apa aja boleh makan. Jadi masalah zat tak zat itu cerita lain. Kalau tak suka itu cerita lain. Sebab dalam Islam pun ada makanan yang halal, tapi bila tak suka ya jangan makan lah. Dalam Islam ada makanan halal, tapi kan Nabi tak suka tak makan lah. Nabi tak makan bukan maknanya haram. Tak suka. Contohnya dop umpamanya. Kan Nabi pernah diberikanlah dihidangkan oleh sahabat daging dop yang dimasak. Nabi tanya, apa ini dop? Dop ini ya semacam binatang padang pasir lah. Bentuknya macam biawak lah. Khas untuk di padang pasir. Dan Nabi tak makan. Sahabat yang dihidangkan tadi macam
Macam merasa bersalah. Mereka sahabat fikir bila Nabi tak makan, benda itu haram. Lalu tanya, ya Rasulullah, haram hadza? Haram ke ini ya Rasul? Oh tidak. Karena di tempat kami tidak ada. Maknanya aku tak biasa makan. Jadi kalau sahabat makan, silalah. Ya, Nabi tak makan karena tak suka. Ini, jadi kalau kita tengok ayat ini, Masya Allah, boleh dikatakan tidak ada makanan yang Allah haramkan kepada Bani Israel sebelum turunnya Taurat. Bayangkan. Kalaupun ada, itu hanya makanan yang diharamkan oleh Yakub atas dirinya, ala nafsi. Jadi, ya sikit sangatlah. Untuk anak-anaknya, untuk duriannya, halal. Itu ceritanya. Ya. Ini bermakna, Masya Allah, cukup banyak. Cukup banyak. Tetapi, tengok. Di dalam Al-An'am ayat 146. Sambungannya. Kita pahami ayat ini, tengok ayat yang lain ya. Tengok surah Al-An'am 146. Di situ Allah jelaskan kepada kita bahwa Allah mengharamkan banyak sekali makanan-makanan yang disebutkan dalam Taurat. Ya. Sedangkan surah Al-Imran ayat 93 itu berlaku sebelum turunnya Taurat. Al-An'am 146 wa 'alal ladzina hadu wa 'ala dan ke atas alladzina orang-orang yang hadu mereka telah Yahudi dan kepada orang-orang yang telah memeluk agama Yahudi haramna. Nah ini firman Allah nih. Bukan Yakub yang mengharamkan, haramna. Kami mengharamkan. Kami ini kami siapa nih? Kami Allah. Kami Allah haram kulla dzi zufurin. Kulla tiap-tiap atau semua dzi binatang yang mempunyai zufurin. Kuku. Allahu Akbar. Setiap binatang yang punya kuku. Apa ya? Ayam. Ya iyalah. Iya. Tak boleh yang berkuku. Semua binatang berkuku, stop. Kemudian ada pula hayawan, binatang ternakan, wa minal bakori. Dan daripada lembu, wal ghanami. Dan kambing, haramna. Kami haramkan untuk dua binatang ini, binatang ternak. Yang tadi, semua binatang yang berkuku mana jenis burung. Jadi ayam, ya apa? Jenis burung. Maga satwa dipanggil. Jenis burung-burung maga satwa. Maga satwa. Sebab kalau tumbuh-tumbuhan flora. Fauna. Dan daripada lembu, bila mereka sembelih lembu atau kambing, tak semua boleh dimakan. Dalam badan kambing atau lembu. Haramna, Allah kata kami haramkan alaihim atas mereka syuhumahuma. Lomak lembu, lomak kambing haram. Walhal nih. Pada masa itu orang Yahudi sangat menyukai dua benda ini. Benda itu aslinya halal. Dan mereka suka. Tapi tiba-tiba Allah haramkan. Kecuali mahamalat zuhuruhuma. Kecuali lemak-lemak yang ada di tulang belakang lembu ataupun kambing. Tulang belakang apa dipanggil? Batang pinang. Orang Melayu kata. Tulang batang pinang kan? Yang melekat lah.
Ya itu boleh. Awil hawaya atau bercampur dengan seluruh perutnya, di usus-ususnya. Itu bolehlah. Au mahtalatu bi admin atau lemak yang melekat mencampur pada tulang. Pertanyaan, kenapa semua binatang yang berkuku Allah haramkan? Kenapa lemak lembu, lemak kambing Allah haramkan? Walhas sebelumnya halal. Allah kata, dalika itu semua jazainahum kami memberi balasan pada mereka bibaghihim dengan sebab bagyun kederhakaan mereka. Wa innala shadiqun dan kami adalah maha benar. Jadi orang dahulu bila buat salah, buat dosa, hukumannya sangat berat. Salah satu hukumannya yakni Allah ubah hukum taklifnya daripada halal menjadi haram. Daripada halal jadi haram. Makanan ini halal, ini halal, ini halal. Pasal kamu degil, aku haramkan hari ini. Karena semua orang Malaysia kata tak patuh undang-undang jalan raya. Karena degil sangat, kerajaan keluarkan undang-undang baru. Karena ramai hari yang melanggar undang-undang jalan raya, mulai 1 September, kerajaan mengharamkan berkendaraan di raya. Menapak kaki ya mereka bersebut. Bayangkan tuh, itulah yang kita disuruh oleh Allah, diajar oleh Allah, berdoa pada Allah, ya Allah janganlah engkau beri bebanan kepada kami. Seperti mana bebanan yang engkau telah berikan pada orang-orang sebelum kami. Beban di sini maknanya, jangan salah paham ya Mas. Beban di sini, jadi isru di sini maknanya taklif. Takalif. Jadi beban syar'i istilahnya takalif. Sama ada berupa perintah maupun larangan. Bukan bebanan-bebanan yang lain, tidak. Dan itu berat sekali itu. Sebab kalau diberi bebanan taklif seberat itu, potensi untuk dilanggar itu sangat besar. Pasti manusia punya kemungkinan pintu yang besar, pintu yang luas untuk melanggarnya. Ya macam mana? Sedangkan babi diharamkan pun orang curi-curi. Ini kan pula benda yang asalnya halal. Tiba diharamkan, curi-curi. Memang kita disuruh dan wajib dipatuhi. Bila dilanggar dosa. Dilanggar dosa dan bukan sehari dua. Selamanya. Dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, hukum hakam inilah yang Allah perintahkan kepada Nabi untuk dihapuskan. Yaitu jika mereka ini menerima ajaran Nabi, sebenarnya mereka akan dapat banyak keringanan dalam beragama. Karena salah satu dari tugas Nabi Muhammad SAW yakni menghilangkan bebanan-bebanan atau apa istilahnya? Ya bebanan yang membelenggu mereka. Itu satu di antaranya. Tapi mereka degil, tak menerima Nabi Muhammad. Tuh, taklif. Kita memanglah pernah diberi beban seperti zaman sekarang, tetapi dalam masa tertentu saja. Contoh, bila Allah wajibkan kita berpuasa, Ramadan katalah, atau puasa apa sajalah yang sunat. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, kita haram makan benda-benda yang asalnya halal. Makan, minum, makanan yang halal, minuman yang halal, Allah haramkan, tapi hanya dalam semasa puasa itu. Terbenam matahari, bolehlah kurun habis. Dan itu latihan sebenarnya. Latihan taat yang setinggi-tingginya. Jika diharamkan benda yang tak elok, itu kita terima kasih. Itu namanya nikmat. Tapi bila diharamkan benda yang halal, itu adalah untuk orang yang degil seperti ini, namanya azab.
Bila Allah haramkan benda yang halal bagi orang yang baik, itu namanya ujian. Kan kita haram makan dan minum siang hari bila kita puasa. Itu ujian. Sebab Allah hanya haramkan hanya beberapa jam saja. Lepas itu nanti boleh. Dan inilah yang berlaku untuk kita. Jadi bezakan yang dipanggil apa ya? Apa mengharamkan bahasa Arabnya? Mengharamkan. Tahrim. Tahrimul halal atau tahrimut thayyibat. Tahrimut thayyibat. Tahrimut thayyibatnya ada dua aja, Mas. Tujuannya. Tahrimut thayyibat tujuannya ada dua. Satu namanya untuk tujuan azab. Azab. Yang kedua, jadi untuk tujuan balak. Balak maknanya fitnah, ya. Bukan balak mana bencana. Balak maksudnya fitnah, bukan balak bencana alam, ujian. Tapi kalau tahrimul khaba'is, ini hanya satu saja tujuannya. Nikmat. Itu kesimpulannya. Kita ulangi. Dalam beragama ini, tahrimul khaba'is, bila Allah mengharamkan benda-benda yang buruk, khaba'is itu benda yang buruk lah, yang tak elok lah, itu adalah nikmat. Itu adalah rahmat. Allah haramkan mencuri, itu nikmat bagi kita. Itu tanda Allah sayang kepada hambanya. Itu nikmat, wajib disyukuri. Terima kasih ya Allah karena Engkau haramkanlah mencuri. Terima kasih ya Allah karena Engkau haramkanlah bangkai. Syukur, itu nikmat yang besar. Tapi ada orang yang Allah bagi nikmat dengan diharamkannya benda-benda yang kotor, benda-benda yang buruk, dia tidak mensyukuri, malah dilanggarnya. Dia tak nak. Allah haramkan mengumpat, tapi ramai orang tak nak. Ya Allah, kenapa kau haramkan? Sok tahu. Itu macam itu mukmin ya macam itu. Allah haramkan mencerca. Bahwa bila Allah mengharamkan benda yang tak baik, itu adalah rahmat. Itu adalah nikmat. Tapi ramai orang protes. Nah, ya Allah, kenapa aku haramkan? Inilah sunnah hidup. Ini sunnah hidup. Itulah, jadi sebenarnya banyak dosa yang dilakukan oleh umat Islam hari ini. Maka termasuk kita. Termasuk kita. Berbeza dengan tahrimut thayyibat. Tahrimut thayyibat yakni mengharamkan, Allah mengharamkan benda-benda yang baik. Bila yang Allah haram itu benda-benda yang baik, ada dua kemungkinan. Ada dua tujuan. Yang pertama, ia adalah sebagai azab bagi orang itu. Karena dosanya, karena kesalahannya, karena kedegilannya, karena contohnya yang Allah pernah melakukan kepada Yahudi. Itu azab tuh. Gimana mereka suka lemak tapi boleh Allah haramkan. Mereka suka makan binatang-binatang yang ya seperti ayam ke burung ke apa, tapi Allah haramkan. Kita kan nanya. Nih, itu namanya azab. Dan yang kedua, Allah mengharamkan benda-benda yang baik, benda-benda yang thayyibat. Bila Allah haramkan, Allah tujuan kepada hambanya yang soleh, hambanya yang mukmin, pengharaman kepada benda yang baik itu namanya bala atau fitnah, ujian. Contoh, Allah haramkan makan minum siang puasa. Itu rahmat. Lagi pula kan hanya beberapa jam. Paham ya? Jadi
Tadi saya katakan, kalau Allah haramkan mengumpat, itu nikmat ataupun rahmat? Nikmat atau azab. Tapi ramai orang tersiksa bila tak mengumpat. Wih, hidup aku stres kalau tak boleh mengumpat. Coba agama ini, yang kita kan sepakat agama ini, yakni way of life kan. Itu life. Tapi kenapa ya macam tak nampak? Apalagi orang Islam akhir-akhir ini. Orang Islam akhir-akhir ini zaman sekarang sedang menunjukkan bakat ini. Bakat mengumpat, bakat mencerca itu sekarang sangat kuat. Tapi tak rasa bersalah. Cuma tuh. Bukan dia sangat memprihatinkan. Mengadu domba. Apa? Mengadu domba ya bahasa Melayu. Adu domba. Mengadu domba itu pun haram juga kan. Domba dilakukan. Tapi domba sini maknanya manusia kan. Mengadu domba. Apa ya? Provok ya. Buat provokasi itu kan supaya orang itu dosa besar juga sekalian. Iya. An-namam, orang yang suka mengadu domba itu boleh menimbulkan kerusakan. Saatan boleh menimbulkan sesaat orang mengadu domba, kerusakan yang ditimbulkannya lebih dahsyat daripada kerusakan yang yufsiru sahiru sahron, yang boleh ditimbulkan oleh kerusakan ditimbulkan oleh ahli sihir selama 1 bulan. Pengadu domba melakukannya hanya sesaat, menimbulkan kerusakan kan. Ahli sihir bila melakukan sihir menimbulkan kerusakan atau tidak? Sihir usah, sihir dia sendiri pada Allah dah syirik, pada orang lain mungkin black magic, mungkin tujuh, mungkin usah. Tapi kerusakan yang ditimbulkan oleh orang si pengadu domba, walaupun ia melakukannya hanya sesaat, itu lebih dahsyat, lebih teruk, lebih besar daripada kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku sihir. Bagaimana kecilnya pengadu domba. Provokator namanya. Ya. Dahsyat, sangat dahsyat. Nah inilah yang sebenarnya bagi saya memprihatinkan umat akhir zaman Islam itu, akhir zaman itu inilah yang paling memprihatinkan. Bab sholat tak, ya bolehlah dibanggakan karena ramai yang sudah sholat. Bab haji, sangat membanggakan Malaysia. Menunggu nak pergi haji pun tunggu 20 tahun. Bab umrah jangan tanyalah. Umrah ada tiap bulan orang pergi umrah. Tiap bulan orang pergi umrah, bayangkan. Iya, tiap bulan. Lah dia mutawif. Tarawih bulan Ramadan. Tak payah khawatirlah, penuh sesak masjid. Kan tarawih setengah surau bahkan sewa khemah untuk 1 bulan. Walaupun hanya digunakan 10 hari pertama. Sebab masuk hari yang ke-11 dah mula zamannya makin maju, bukan makin mundur, makin maju. Maju. Lala 32 sok. Ya. Bab menajam murih, jangan tanyalah. Nomor wahid Malaysia bab menajam murih. Baru dielankan siapa yang menajam murih untuk bulan ini, kata baru yang bulan Rajab dah penuh dah. Maknanya amalan orang Islam daripada segi yang inilah memang membanggakan. Yang sifatnya ritual inilah. Jadi tak tahulah pengamalannya lebih bersifat yang ritualistik lah. Tapi bila dari kehidupan sehari-hari tentang namimah, tentang memfitnah, tentang mencercer, memang fail habis. Walhal sebanyak manapun pahala kita dalam melakukan ibadah ritual boleh lesap, boleh lenyap bila kita melakukan dosa-dosa sosial. Kan begitu kan dalam hadis Nabi dipanggil muflis. Padahal orang tak takut dengan hadis muflis. Muflis itu hadis yang bagi saya paling menakutkan. Paling menakutkan. Ya tak takut macam mana. Orang yang soleh, banyak pahala, semua diterima ibadahnya. Di akhirat membawa pahala segunung Himalaya.
dah mulai berkira masuk surga bilik keberapa. Tiba-tiba tahan, ada orang tuntut ini, minta pengadilan ini, tolak, ambil pahala sikit. Pahala habis, yang menuntut belum habis. Akhirnya dosa orang yang menuntut bela Allah ambil, kemudian diberikan pada. Dahlah pahalanya habis, dosanya pula apa? Tumaturi hafinar, Nabi kata. Kemudian orang itu diumban dalam neraka. Jadi, tapi inilah akhir zaman nih yang teruk Islam dari aspek yang sini. Yang dari aspek ritualnya boleh tahan lah, aspek ritualnya. Woi, kemana-mana bawa tasbih. Silap sikit pun huru hara. Kalau bab ritual ni, ya, jamaah sekalian. Contoh, hari itu kan kadang saya pun pelik lah. Saya tak kata itu salah, tapi kenapa? Karena afdoliyah atau apa ya? Keutamaan orang Islam memandang sesuatu macam berlebihan dalam perkara yang sepatutnya tak perlulah berlebihan. Sementara yang aspek agama yang lain perlu diperhatikan lebih, tapi malah tak diberi. Ya contoh lah baru ini yang tak tahu dah reda ke belum. Sebab anak saya beritahu, saya tak minat begitu. Ada orang tentang boleh tak bela kucing. Seluruh heboh siap orang yang merasa dirinya ustaz semua komentar. Kata saya, apa ke benda lah. Seakan macam nak kiamat. Betul, seakan macam nak kiamat. Dan ya Allah, sampai begitu sekali waktu ini muncul. Wah, yang terang-terang amalan yang menghumbankan orang masuk dalam neraka, macam tak ada apa-apa. Ini kan boleh menghumban orang masuk neraka, ini mengumpat, namam. Tapi macam relax, tak ada benda. Jadi tak tahu lah, dia punya keutamaan gimana saya tak tahu. Muflis, saya ingatlah hadis muflis itu patut di-highlightkan di mana-mana. Karena itu yang paling sesuai. Adapun hadis-hadis tentang fadilat, baca itu fadilat semua orang sudah tahu lah. Baca di fadilat. Iyalah kalau dapat, jangankan misalnya hanya dapat fadilat. Solat diterima, puasa diterima, haji diterima, zakat diterima. Di akhirat banyak pahala. Yang ini hablum minan nas ini apa namanya hancur, boleh jadi please, takkan tak takut. Takkan tak takut. Itu maksudnya. Ya. Jadi saya ulangi, contoh ya, diharamkannya thayyibat itu ada dua. Sama ada ia sebagai azab bagi yang jahat lah, ataupun ia sebagai fitnah. Ujian itu ujian, dan ujian bukannya benda yang tak elok bagi orang yang mau mukmin. Nah sekarang contohnya, coba saya tunjukkan satu ayat. Tadi saya sebut tapi tak sempat menunjukkan ayatnya. Sekarang lihat. Lihat dalam surah Al-A'raf, tadi saya katakan. Surah yang ke-7. Ayat yang ke-50. Surah 7 ayat yang ke-50. Wanada, dan menyeru atau memanggil. Nada itu maksudnya apa? Artinya ini bersuara kuat, nyaring, lantang. Kalau bersuara pelan namanya naja. Naji, berbisik. Nada itu mana memanggil, macam itulah. Ada suara kuat. Ashabun nar, oleh penghuni neraka. Ini ketika alin neraka dah masuk neraka, ahli surga pun dah masuk surga, begitulah. Habislah, semua dah diputuskan. Memanggil ashabal jannah, penghuni surga. Bagaimana memanggil, macam mana boleh dengar, macam mana komunikasi mereka, wallahu alam. Kita bayangkan sebagai dalam gaib.
Adakah masa itu mereka masih bawa Samsung atau mungkin yang satu pakai apa namanya Apple, saya tak tahu. Ya. Ya, jadi di akhirnya mana laku Samsung. Tapi boleh berhubung pula, boleh panggil-panggil pula. Woi penghuni. Dan coba kita bayangkan, katakanlah ashabun nar dan Al-Jannah ini maksudnya dia kawan kamcing. Boleh jadi. Boleh jadi adik beradik, boleh jadi anak dengan orang tua, suami dengan istri. Boleh jadi yang ashabul nar ini katakanlah ayah. Namanya Azar. Ashabul jannah ini anak, namanya Ibrahim. Boleh jadi. Boleh jadi yang ashabul nar ini istrinya. Ashabul jannah suaminya. Nabi Nuh, Nabi Lot. Boleh jadi yang ashabun nar ini suaminya. Ashabul jannah istrinya. Fir'aun. Boleh jadi. Panggil-panggil apa isi panggilannya? Lah rupanya minta dibelas kasihan. An afidu, an afidu. An itu nama an mufassarah. Afidu, tuangkan oleh kamu. Makna asal afi itu dari fadha ya, fadha yafidu. Fadha yafidu mana banjir. Fadha an-nahru. Maknanya sungai itu banjir, banyak air mengalir. Jadi afi itu maknanya curah, tuang, bukan sikit. Bukan dia ibarat satu badit, wah sekali tuang macam itu. Afi itu curahkanlah, tuangkanlah olehmu, bro, ashabul jannah. Ini kawan, sebagai kawan nih. Bro, tak kenal. Ini aku lah katanya. Alahina atau mimma sedikit daripada apa yang razaqakumullah, rezeki yang Allah berikan pada apalah makanan ke apa namanya buah-buahan ke atau apa sajalah, daging kurung ke disuka ada burung, pisang ke disuka ada pisang. Tolonglah, maknanya ada kena minta belas kasihan, minta sedekah, minta bantuan. Nah, makan ke Masya Allah, jawabannya di surga. Dan mungkin yang di surga ini ada hubungan family. Mungkin hubungan suami istri, mungkin ada hubungan anak dengan orang tua, kawan karib. Qalu, berkatalah mereka ahli jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah, harramahuma. Masya Allah. Mengharamkan keduanya. Dua mana? Makan atau minum ala kafir ini atas. Jadi dalam ayat ini apa nih? Harama mana mengharamkan apa nih? Tahrimul khaba'is atau tahrimul thayyibat? Tahrimul thayyibat, betul? Tahrimul thayyibat ini untuk mana nih? Azab atau bala? Sebab atas orang kafir. Sedangkan bagi orang mukmin, nikmat surga itu, Masya Allah, itu kemuliaan yang subhanallah. Sementara bagi si kafir, azab. Dan salah satu puncanya, yakni kenapa Allah haramkan benda yang baik ke atas mereka, orang kafir di akhirat? Ya, kan orang kafir ini semasa di dunia, mereka tidak mengharamkan benda yang buruk yang Allah haramkan. Atau sebaliknya, karena di dunia dahulu mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan. Jadi balasannya samalah. Orang yang mengharamkan apa yang orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan di dunia, balasannya di akhirat, Allah akan haramkan atas mereka apa yang Allah halalkan. Balik. Dan begitulah balasan akhiratnya, sesuai dengan perbuatannya. Ini bermakna bagi orang mukmin yang faham, ya kalau Allah haramkan tuh sudahlah, tinggalkanlah. Kalau Allah haramkan, tinggalkan. Allah halalkan, sila. Baik nih ya. Jadi pengharaman yang Allah lakukan kepada Yahudi itu adalah azab.
Dan pengharaman ini azab, dan kita setelah pelajari sama, azab ini ditimpakan oleh Allah pasti berpunca karena dosa. Tolong pahami ini, tapi jangan salah paham. Azab, azab sekali ini. Ya azab, azab ini pasti berpunca daripada dosa. Dambun, dunubun, khoti'ah kalau dalam bahasa luasnya khoti'ah. Pasti. Setiap azab itu pasti akibat daripada kesalahan. Pasti. Tidak ada azab yang tidak disebabkan oleh adanya dosa. Pasti itu. Tapi jangan dibalik. Tidak semua khoti'ah, tidak semua kesalahan mengakibatkan. Begitu cara memahaminya. Setiap azab Allah, apapun bentuknya, itu berpunca daripada kesalahan, berpunca pada dosa yang dilakukan oleh hamba. Pasti. Bermakna tak ada azab Allah kalau bukan karena dosa yang dilakukan oleh manusia. Jangan dibalik. Apakah ini bermakna setiap dosa akan mengakibatkan azab? Tidak. Kenapa ya? Kalau azab itu pasti berpunca pada dosa, kenapa pula tidak setiap dosa mengakibatkan azab? Karena iya, Quran sini bagi tahu, Allah kata bila pada orang yang berbuat dosa, Allah memberikan peluang untuk minta ampun, dan Allah kata jika aku kehendaki, aku boleh azab dia karena dosanya. Jika aku kehendaki, aku boleh ampunkan. Dan itulah nikmat daripada Allah. Rahmat Allah tulis itu. Allah hanya timpakan azabnya jika manusia itu buat dosa. Tapi apabila manusia buat dosa, belum tentu Allah. Ini yang contoh azab, yakni tahrimut thayyibah. Tahrimut thayyibah. Kalau tahrimul khaba'ith itu nikmat, itu rahmat. Ini yang kita tak nak tuh nih. Tahrimut thayyibat yang diazab itu berat sekali, yang sangat berat. Mana tak beratnya lah. Minum teh halal, kopi halal, cappuccino halal, mineral water halal, laksa utara, laksa Johor, laksa Sarawak halal. Tiba-tiba haram dia. Yang halal tinggal satu ya. Di kue-kue itu. Cokodok aja. Coba. Dan kita wajib patuh. Hanya boleh makan cokodok. Cuman agaknya. Kebuluran dengan berebut. Nak makan itu dosa. Yang halal hanya cokodok. Wih, saya ingat 1 bulan muka tukar jadi kodok. Terlalu banyak makan cokodok jadi kodok. Masya Allah. Allah betul-betul lah menyayangi umat Nabi Muhammad SAW ya. Sangat menyayangi. Betapa tidak lah. Allah hanya haramkan kepada kita benda-benda yang buruk saja. Kalaupun Allah haramkan kepada umat Nabi Muhammad SAW, benda-benda yang baik itu hanya sebagai fitnah, ujian, bukan azab. Saya bagi satu contoh ya, sebagai ujian. Coba Jamal lihat di dalam surah, ini contoh, Allah haramkan juga.
tanalu di dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 94. Saya tidak menafsirkan ayat ini ya, kita bicara tentang nih tajuk kita ini. Bagi contoh yang banyak supaya kita faham terus. Sebab dalam ayat ini yang kita bicara tadi, Yahudi ini dibebani oleh Allah perintah atau larangan yang sangat berat. Sangat berat. Apakah taklif itu? Yakni Allah haramkan benda-benda yang aslinya halal. Itu berat sekali itu. Selama ini mereka boleh melakukan, tiba-tiba tak boleh. Sedangkan mereka suka. Karena itu. Dan Allah ajar kita doa. Rabbana la ta'mil alana isran kama hamaltu 'alal ladzina min qablina. Jadi pengharaman terhadap benda-benda yang baik itu bagi orang-orang yang jahat, orang kafir, namanya azab. Tapi bagi orang yang mukmin namanya bala atau fitnah. Baik, contohnya ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman. Ini tuh ada orang baik tak baik ini? Ya ini orang kita baca cerita orang baik. Wahai orang beriman, la yabluwannakum. Sungguh pasti akan menguji kamu atau menimpakan bala. Inilah. Sungguh pasti akan menimpakan bala kepada kamu Allah oleh Allah. Bisyai'in dengan sesuatu berupa minas saidi buruan. Saidun itu buruan. Binatang buruan itu yang halal. Binatang buru itu halal lah. Rusa ke, apa lagi? Impala ke, impala ke, lembu ke. Lembu liar yang buruan itu maknanya. Yang begini kata lembu, bila lembu itu kata buruan dan halal dengan lembu yang dibelah. Bezanya jamiat dari segi daging sama-sama halal. Sama halal. Lembu yang itulah yang liar itu apa namanya? Lembu liar. Bukan ada pemiliknya yang itulah. Bezanya tidak namanya liar, mana kalau kita lihat dia lari lah. Lari dong. Macam pelesit lah. Itu boleh kita makan dagingnya, menangkapnya, walaupun kita dengan cara menimbaknya. Karena termasuk binatang liar. Bila kita tembak dan katalah mati, sudah mati atau mati, boleh dimakan. Kalau belum mati, Islam suruh sembelih. Itu saja. Tapi kalau lembu yang dipelihara, nak makan dagingnya tak boleh kita tembak. Mesti kita sembelih, itu biasanya. Rusa yang dah pelihara tu, nak makan dagingnya, ya sembelih lah. Tapi kalau rusa yang masih di hutan yang berkejor-kejor macam pelesit, tembak aja dia. Nak tunggu tangkap dahulu, ya hingga lepas raya tak boleh tangkap dah. Atau kambing itu apa, kambing gurun ya yang naik bukit yang Allah Akbar. Macam mana coba nak tangkap? Dagingnya halal. Nah, ini buruan. Dan ingat, orang-orang Arab termasuk pada zaman Nabi umat Islam untuk mendapatkan bekalan daging, satu di antaranya yakni dengan berburu. Tanaluhu aidikum, yang kamu dapatkan, kamu peroleh binatang buruan aidikum oleh tangan kamu. Maknanya kamu pegang pun jinak binatang buruan. Binatang buruan biasanya liar. Ini boleh tangkap dengan senang. Warimah hukum dan oleh tombak kamu. Mana kamu tak reti main tombak, kamu baling pun kenalah. Karena binatang buruan itu yang biasanya liar, itu jadi jinak. Liya'lamallahu ma yakhafu bil ghaib, karena Allah tidak mengetahui siapa yang takut akan dia dalam keadaan gaib, mana dalam keadaan tidak dilihat oleh orang lain. Baik, ayat ini begini jawab sisanya. Nabi SAW melakukan ibadah umroh
ibadah haji dan umrah ke Makkah. Disertai oleh ramai sahabat dari Madinah. Ini dari Madinah, bukan dari Makkah. Nabi dari Madinah. Dalam perjalanan dari Madinah ke Makkah, waktu jalan kaki, belum ada bullet train. Bullet train belum ada. Ya mana ada, bus pun tak ada, bullet train pula. Ya paling hebat naik unta lah, yang kaya. Yang tak mampu, ya kaki ya. Sebab itu bekalan yang dibawa pada masa itu banyak. Dan orang-orang haji pada zaman Nabi, mereka ini membawa binatang korban itu dari rumah, dari kampung. Jadi yang dibawa bukan hanya binatang korban, tapi juga binatang untuk bekalan makanan. Kan berapa kali berarti agaknya daripada Madinah ke Makkah ya, kalau jalan kaki. Berapa hari agaknya Makkah? Seminggu. Dulu belum ada highway. Wah, oke lah kata 10 hari. Kata 10 hari. Berapa kali itu berhenti itu? Bila berhenti mana makan, minum. Saya kena bawa bakalan banyak, kena makanan lah, minuman lah, tepung lah. Ada bawa kambing untuk disembelih lah. Jadi banyak. Jadi susah. Sekarang mana susah, mana pergi haji bawa kambing dari rumah. Malah tadi benarkan masuk. Tapi banyak yang dibawa kan Anda. Perginya ringan tapi baliknya berat. Dulu orang pergi haji daripada Makkah, ada Madinah ke Madinah, pergi ringan, berat, balik ringan. Ringan kangkung balik. Sekarang tidak. Pergi ringan, balik. Tak tahu apa sebab. Kenapa bertukar? Jadi ketika orang-orang Islam daripada Madinah nak pergi haji ini, kan mikotnya bin Ali kan? Mikotnya bin Ali, disitulah mula pakai kain ihram. Mula niat ihram. Bermulalah menjaga daripada pantang larang ihram. Selama berjalan terus sampai Makkah. Ya. Salah satu pantang larang ihram itu berburu. Itu satu di antaranya. Sementara mereka ini untuk mendapat bekalan daging itu dengan berburu sehari-hari. Ketika mereka berkhemah di padang pasir dan perjalanan itu, binatang buruan tuh, yang liar ya tuh, dekat dengan khemah mereka. Cina macam ngejek, tangkaplah. Iya. Sehingga Allah kata, kamu boleh tangkap mereka dengan tangan kamu. Maknanya kamu tak pakai jam mereka. Tangkap. Dan boleh sembelih. Main tombak karati pun, baling pun kena. Sayang sekali masa itu ihram, betul kan? Ihram maknanya berburu haram kan? Berburu itu hukum asal halal ke haram? Halal. Tapi Allah haramkan untuk sementara kan? Baik, pengharaman ini, tahrimut thayyibat ini, untuk yang mana nih? Untuk sini lah. Bukan azab. Inilah contohnya. Benda itu haram. Masa itu. Tapi sebelum ihram, sama ihram halal. Lalu sahabat ini berpikir, ialah kalau aku tangkap sekarang, haram. Tapi, dan kalau aku tak tangkap, tunggu lepas ihram tak halal, tak ada pula. Lari pula. Kena berburu, kena kejar dia, kalau dapat pun seekor, itu pun kena share dengan ramai orang, penat. Ini senang, mudah, banyak, tapi haram. Ini ujian yang berat nih. Sama dengan ujian yang Allah pernah berikan kepada Bani Israel, umat Nabi Musa dahulu. Sila cari ikan kalau kamu nak, tapi hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumat. Sila. Sabtu jangan, Allah kata. Wah, mereka seronok 6 hari boleh cari ikan. 1 hari tak boleh. Tak ada masalah. Tapi Allah nak uji mereka. Ini patuh pasal apa ni? Sabtu tak ada cari ikan ni pasal apa ni? Pasal mungkin dah cukup bekal ikan 6 hari kan? Allah tukar. Ini kerja Allah ni. Sabtu, Ahad, ini Selasa hari Sabtu semua ikan muncul. Timbul semua di sungai dan macam
Macam apa ya? Macam mencabar mereka lah. Ikat itu cuma tangkaplah. Dan sangat banyak. Mereka hanya tengok. Kalau aku tangkap hari ini haram, kan? Tak boleh. Tapi kalau tunggu hari Ahad, tak ada. Orang kata hari Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, tak ikan itu kemana? Ada tapi sikit lah. Ramai mereka yang tak tahan dengan ujian ini. Ramai orang tak tahan diuji dengan benda yang baik. Akhirnya mereka tangkap. Bila mereka tangkap itu, mana melanggar lah. Dosa kan. Karena mereka dosa, Allah timpakan azab. Azabnya apa? Tukar jadi kera. Nah ini yang kita Allah suruh kita berdoa tuh, ya Allah janganlah engkau beri macam itu ya Allah. Takkanlah jangan salah sikit pun tangkap ikan kau jadi monyet. Coba kalau Allah kata, wahai orang mukmin yang laki, hari Jumat wajib pergi Jumat. Tiba-tiba orang pergi Jumat. Tengah drive tiba-tiba jadi monyet. Nah hanya kita. Dan Jumat dikasih macam lelaki itu elok dengan meetingnya dengan pakaian bukan main gah, tiba-tiba cuma jadi monyet. Coba macam mana? Allah kata, kamu mohonlah kepada aku, walaupun aku tak akan hukum kamu sebagaimana aku hukum umat dahulu, tapi sebagai tanda ubudiah kamu, tadarruklah kamu pada aku. La tahmil alaina isron. Itu tanda kita tadarruk. Kenapa? Karena Allah sendiri tidak akan memperlakukan kita sebagaimana Allah memperlakukan umat-umat dahulu kan. Tak mungkinlah Allah suruh kita koyak baju kita karena kena najis. Sayang kan? Baju elok-elok, kalau lengan kanan ni apa tak yang kanan ni kena aja kalau kita buang. Akhirnya pakai baju hanya sebelah yang ada. Mahal pula tu. Kasut kena najis akhirnya buang sebelah. Jadi kemana pakai sebelah ya? Susah. Dan ini ujian. Akhir zaman macam inilah. Benda-benda yang Allah haramkan. Bila benda itu baik, tapi Allah haramkan, itu ujian. Hanya sementara. Lainlah kalau benda itu khaba'is. Kalau benda khaba'is itu Allah haramkan, itu nikmat. Jangan ditolak. Riba Allah haramkan. Rasuah Allah haramkan. Itu nikmat. Pengharaman rasuah itu nikmat. Mesti diterima. Ditolak. Orang yang tidak mengharamkan orang yang menghalalkan apa yang Allah haramkan di dunia, rasuah itu haram, tapi ia menghalalkannya. Siapa yang menghalalkan apa yang Allah haramkan semasa di dunia, di akhirat nanti Allah akan haramkan apa yang Allah halalkan. Berat sekali hukumannya, sangat berat. Tapi itulah saya kata benda mati ini yang sepatutnya itu jadi perbualan orang Islam akhir zaman. Itu sepatutnya jadi keprihatinan setiap umat tuh sepatutnya kan. Ini hanya masalah kucing. Lainlah kalau umpamanya cerita kucing itu boleh tak buat sate kucing, itu patut. Itu pun perlu hanya dijawab satu patah kata, haram. Sudah cukup lah. Boleh tak buat sate kucing? Itu yang kata saya, macam mana ya orang ni? Kadang rasa Cetek. enggak, bukan cetek, maksudnya kenapa benda yang sesederhana itu setiap orang, hampir setiap orang merasa perlu apa? Perlu begitu. Wah benda itu alah. Saya jadi ingat pesanan Kiai dahulu. Sangat filosofis bahasanya. Mulanya saya tak paham. Dan akhirnya bertelakan, ini boleh, itu serang lagi, itu salah. Kata Pak Kiai, nanti bila kamu sudah hidup di masyarakat, hai santri-santriku, katanya, jangan kamu berbincang tentang azan hingga terlepas waktu sholat. Saya ingat sampai sekarang. Waktu itu saya tak paham apa maksudnya. Kan azan itu ada dibincangkan. Azan itu mesti ke azan gini, tak boleh ke azan gini, mesti ke azan hayya salah macam ini.
Ayah falah ke sana. Mesti ke satu menara. Oh, menurut itu dahulu tak ada speaker kena ni, sekarang berbalah. Pesanan Pak Kiai, kamu jangan berbalah bertekak tentang azan hingga terlepas waktu sholat. Ya karena asik berbalah kan. Wah benda itu sunat kan. Akhirnya sholat dah terlepas. Hah? Itu loh kan yang kita ini kurang bijak memberikan afdoliyah dalam beragama. Ada sesuatu yang sangat mustahak. Sholat itu kan fardu. Terlepas karena kita disibukkan dengan masalah-masalah yang itu tadi, yang sunat tadi. Dan itu salah besar. Pasal hampir setiap orang merasa perlu bagi dalam anak saya yang cerita sebab kat rumah ada 2 kucing. Jadi anak saya, kenapa kamu tanya begitu? Ini tengok dalam minum. Betul minum. Masya Allah. Itu ya, mudah-mudahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wal asr innal insana lafi illa alladziina aamanu wa tawasaw bil haqq wa tawasaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.